Jumpa lagi di channel Layar Belajar. Pada kesempatan kali ini, Layar Belajar akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menjadi pembaca efektif. Terlepas dari genre apa yang kamu suka baca, tentunya kamu sudah tidak asing dengan karya tulis, fiksi dan non-fiksi, bukan? Jika belum paham, yuk simak penjelasan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita dan sifatnya imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Berikutnya, unsur pembangun buku non-fiksi. Membaca buku tidak hanya sekedar menambah wawasan dan informasi saja, namun juga suatu hal yang menarik jika mengetahui dan mengkaji unsur-unsur di dalamnya. Unsur buku non-fiksi memberikan kemudahan untuk memahami isi buku. Seluruh unsur buku non-fiksi terhubung satu sama lainnya, akan saling terhubung dan membentuk satu karya yang utuh. Berikut unsur buku non-fiksi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sampul buku. Pada bagian sampul buku, biasanya memuat judul buku, penulis, dan nama penerbit. Selain itu, sering juga disertai tahun terbit dan edisinya. Yang kedua, pokok bab buku. Pada bagian ini biasanya membuat kata pengantar. Dalam kata pengantar biasanya berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang, dan tujuan penulis, serta manfaat isi buku. Kata pengantar sering disertai dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berjasa yang sudah membantu penulis dalam menyusun buku tersebut. Yang ketiga, judul bab dan subbab. Bagian ini biasanya dimuat pada bagian daftar isi. Daftar ini menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan, disertai juga dengan halamannya, agar memberikan kemudahan untuk pembacanya. Yang keempat, isi buku. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku biasanya dimuat pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui bahasa yang digunakan pada buku non-fiksi, biasanya dimuat pada halaman glosarium. Glosarium sendiri merupakan daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut, atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Sistematika penulisan sangat penting
agar tulisan yang dibuat runtut dan tidak asal-asalan. Setelah mengetahui unsur buku non-fiksi, yang selanjutnya penting untuk kalian ketahui dan kamu kenali adalah contoh dari buku non-fiksi. Berikut adalah contoh dari buku non-fiksi. Yang pertama, buku pelajaran. Yang kedua, buku ensiklopedia. Yang ketiga, esai. Keempat, jurnal. Kelima, biografi. Dan yang keenam, laporan ilmiah atau makalah, skripsi, tesis, atau disertasi. Berikutnya adalah mengenali unsur pembangun buku fiksi. Agar kamu semakin mudah mendapatkan informasi dari jenis karya tulis fiksi, kamu harus mengetahui juga unsur-unsur penyusunnya. Berikut adalah unsur pembangun buku fiksi. Yang pertama, sampul buku. Yang kedua, pokok bab buku. Yang ketiga, judul bab dari subbab. Yang keempat, tema. Yang kelima, penokohan atau perwatakan. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, penyajian alur cerita. Membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Beberapa unsur buku di atas adalah unsur yang dapat dikomentari. Kedua buku memiliki kesamaan unsur dan perbedaan. Sama pada cover, rincian subbab, judul subbab, dan bahasa yang digunakan. Kesamaan itu menjadikan dasar dari unsur buku. Sementara perbedaan dari unsur buku ini menjadikan kita lebih mudah menggolongkan atau memisahkan buku fiksi dan non-fiksi. Demikian yang dapat kami jelaskan tentang unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Semoga penjelasan singkat ini membantu kalian dalam belajar menjadi pembaca efektif. Sampai jumpa di materi pelajaran berikutnya.